semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Filmi dari kelas Teknik Informatika E angkatan 2024 dengan NIM 24051204143. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek kerja saya dengan tema web portfolio menggunakan teknologi Tailwind CSS, lalu menggunakan JavaScript dan juga HTML, lalu ada CSS Vanilla. Ada sedikit CSS Vanilla. Ya, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian UI dari website portfolio saya. Yang pertama di bagian home, ini adalah bagian home sebagai main page. Di sini ada fitur buat mengaktifkan dark mode atau light mode. Jadi fungsi ini tuh berfungsi otomatis ketika teman-teman menggunakan, misalkan kalau di setting default komputer teman-teman adalah dark, tema dark, maka dia tampilan awalnya dark. Namun jika tampilan awalnya light di settingan pengaturan komputer teman-teman, maka ini juga mengikuti dengan light dan bisa kita matikan di sini juga. Lalu di bagian navbar, di sini terdapat nama Become Dev yang merupakan itu adalah alias ya, nama alias saya Become Dev. Lalu di sini ada menu home, about, certification, and contact, dan masing-masing di sini terdapat hover ya. Jadi biar ada animasi warnanya. Lalu si navbar ini menggunakan fungsi fix di Tailwind ya. Jadi kalau kita scroll dia nggak akan ikut. Lalu di sini ada foto saya, nama singkat sama keahlian, lalu deskripsi singkat. Lalu di sini ada about, ada button about me yang kalau kita pencet dia akan ke sini ya, ke halaman about. Nah, oke. Lalu bisa juga ada certification. Jadi kalau misalkan kita pencet dia akan ke halaman certification. Oke. Lalu di sini ada certificates, ini buat tampilan awal aja ya. Ini kalau misalkan kita lihat sertifikat gitu, dia akan ke redirect ke halaman sertifikat yang saya punya gitu. Oke. Lalu ini ada hubungin saya, nanti dia akan ref ke kontak. Jadi mungkin itu aja di halaman index.html. Kita lanjut ke halaman about. Nah, di halaman about ini ada deskripsi singkat ya. Di sini oh ya teman-teman, by the way, website saya ini merupakan website yang responsif ya. Jadi misalkan ketika kita di tampilan HP itu mungkin seperti ini. Jadi si gambar saya itu yang awalnya tadi di samping, dia akan jadi di atas. Nah, untuk penjelasan kodenya akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi ini merupakan website yang responsif juga kalau dilihat-lihat ya. Ya, kita akan lanjut menjelaskan di bagian about. Deskripsi singkat, lalu di sini ada educational level. Nah, di sini ada deskripsi singkat mengenai pendidikan saya. Yang pertama ada Bachelor Degree in Informatics Engineering dari Universitas Negeri Surabaya. Lalu ini ada TKJ ya, Computer Network Engineering ketika saya di SMK. Lalu work experience ya, saya menambahkan tabel work experience ada 2, IT support intern dan juga Computer Network Lab Assistant. Lalu di sini ada skills ya, ini adalah beberapa keahlian dari saya. Cloud computing, back-end development, hardware administration, dan network administration. Ini ada certification dan contact me yang akan ref ke halaman sertifikat dan juga kontak. Kita lanjut menjelaskan di bagian certification. Untuk sertifikatnya kita buat seperti halaman home tadi. Untuk strukturnya sama seperti ini, namun kita akan membuat lebih banyak karena ini di bagian sertifikasi. Kalau misalkan kita pencet, ini ada connect and protect networks and network security. Kita pencet maka dia akan ref ke sini, ke Coursera ya, karena tadi sertifikat saya merupakan sertifikat Coursera. Lalu ada contact me, ini bisa nama, email, dan juga teksnya apa. Lalu di sini ada LinkedIn ya. Ini icon saya ambil di Bootstrap, ada LinkedIn, ini adalah LinkedIn saya. Ini. Lalu ini bisa ref ke masing-masing link ya. Tadi ada LinkedIn, ini ada GitHub saya dan juga Instagram saya. Oke, karena ini udah selesai, lanjutnya saya akan menjelaskan bagian kodenya. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian ini index.html.
Yang pertama-tama ya saya menggunakan Tailwind di sini. Nah, saya memakai CDN ya. Jadi teman-teman, sebenarnya saya sudah install Tailwind-nya di dalam komputer saya, namun untuk memudahkan aja jadi kita pakai CDN karena kita kebutuhannya cuma buat demo website ya, jadi nggak apa-apa kita pakai CDN. Bisa juga teman-teman pakai install Tailwind lewat CLI, itu juga bisa. Lalu di sini saya membuat extend ya, jadi biar warnanya tidak ketimpa, settingannya tidak ketimpa, maka saya memakai fungsi extend di Tailwind ya. Ada color, primary, lalu ada light dan juga dark. Oke, lanjut di bagian sini. Jadi kita di dalam navbar itu kita posisikan layarnya ya. Tadi kan navbarnya tidak tenggelam walaupun kita scroll. Nah, itu ada di fungsi ini, di fungsi fix Z50 itu. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya di bagian kode ini ya, kita akan mendefinisikan si menu navigasi utama tadi itu muncul di layar tengah ke atas, menengah ke atas itu untuk tablet dan desktop ini berkat fungsi dari kelas Hidden MD Flex ini. Lalu di sini juga ada hovernya. Tadi kita lihat kalau misalkan di indeks di menu navbar tadi ada hover biru ya, itu adalah fungsi dari kode ini. Lalu ada durationnya juga 300 ms, maksudnya ms millisecond. Lalu di bagian section ya, mana section? Nah, di bagian section class ya. Jadi di bagian section class ini dia mendefinisikan hero section ya. Jadi menjadi pintu halaman utama ya, pintu halaman utama portofolio. Jadi dia dirancang, total letaknya itu dirancang responsif dengan fungsi maksimum tadi 6XL ya, di kode MaxV 6XL dengan paddingnya responsif 4x PX4, SMPX6 dan LGPX8. Nah, sebenarnya ini apa ya? Kayak PT24, PB16, PX4 itu sebenarnya fungsi dari Tailwind. Kalau misalkan kita menggunakan Bootstrap itu berbeda dengan Tailwind. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu ada dokumentasinya di Tailwind. Buat kayak misalkan MT itu kayak margin top itu, jadi disingkat-singkat kalau pakai Tailwind. Lalu ini ada foto profil, foto main GPG yang merupakan ini foto profil saya. Nah, oke. Lalu di sini ada deskripsi singkat yang tadi ada yang di halaman homepage, ada backend development, cloud computing, DevOps dan lain-lain. Lalu ini deskripsi singkatnya. Lalu ada bagian ini ya, sertifikasi yang tadi. Nah, untuk bagian sertifikasi ini kodenya sama seperti di halaman certification, jadi nanti saya akan jelaskan di bagian certification saja ya. Lalu ini ada footer, copyright ya, footer become dev dan fill me. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian about HTML. Nah, untuk fungsi yang awal ini sama seperti indeks HTML tadi ya. Jadi ada CDN, lalu kita extend fungsi dari Tailwind. Jadi kita langsung menjelaskan di ini juga udah, kita akan menjelaskan di bagian sini aja. Oh ya, ini ada button ID theme toggle ya. Jadi ini button yang digunakan buat tampilan light mode dan dark mode tadi. Ada sun icon, ada moon icon yang ini tagnya ini, jadi kita bisa ambil di website itu. Jadi saya ambilnya di Bootstrap. Oke, ini juga sama, pakai foto saya tadi main GPG. Jadi di bagian section about me ini juga dirancang responsif sama ya, tadi fungsinya 6XL dengan padding responsifnya yang 4 PX4, PX6 dan LGPX8.
Ya, kurang lebihnya sama seperti halaman index HTML yang tadi. Lalu di sini ada table ya, table educational level sama work experience, yang dimana di mana tadi? Jadi ada, nah ini kalau kita lihat di Upload HTML, nah di educational level ada 2 tabel ya, ada bachelor degree dan juga ini awarded to ND best graduate in computer and network engineering. Lalu di bagian selanjutnya ada work experience. Ya, jadi kodenya sama seperti yang ini, yang di educational level. Lalu selanjutnya di bagian skills. Di bagian skills ini kita menampilkan keterampilan ya, skills dengan desain yang responsif juga. Jadi judul skillsnya diberi gaya ukuran tebal atau bold text ya, dengan fungsi font bold. Lalu kita memakai grid kolom 2. Lalu untuk desktopnya gridnya kolom 4. Jadi nanti fungsinya biar responsif. Lalu untuk setiap item di dalam table skills itu ada, kita memakai fungsi ini ya, kayak misalkan kalau kita lihat, cloud computing ini cuma 70%, backend development 60%, ini hardware administration misalkan 70%, lalu network and administration 80%. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan kepenuhan tabel tadi. Oke, lalu ada footer copyright tadi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian certification ya. Jadi kita langsung aja ke bagian mana, bagian ini aja, session class. Nah, di bagian kode ini dia mendefinisikan session utama ya untuk daftar sertifikasi. Jadi dia diimplementasikan ke dalam kontainer yang lebarnya adalah 6 XL dengan paddingnya PX4, PX6 dan juga PX8. Lalu jarak vertikalnya kita ambil di PT24 dan juga PB16. Jadi dia fungsinya untuk memisahkan dari bagian lain. Lalu judul certification list ini ditampilkan di tengah-tengah ya. Jadi ditampilkan dengan tengah, ukuran teksnya 4XL, lalu fontnya bold, lalu ada animasi fade in up, jadi buat animation. Lalu ukuran layarnya kalau misalkan di mobile itu cuma 1, kalau di tablet ya, di desktop itu 2, di tablet itu 2, dan kalau misalkan 3 itu di bagian desktop. Oke, jadi ini ada sertif 1, sertif 2, sertif 3, dan sertif 4. Sampai 6 ya, sampai 6. Lalu untuk kayak misalkan ini, nah jadi di bagian kode sertif ini kita menggunakan latar putih, lalu sudutnya kita buat rounded ya, biar dia nggak kotak, jadi ada agak bulatan dikit. Lalu kita kasih padding 6, ada bayangannya juga, ada shadow. Lalu kita kasih hover juga ya. Lalu teksnya pakai gray 700, jadi biar nggak terlalu pekat warnanya, jadi saya bikin 700. Lalu teks deskripsinya 600. Lalu ini gambarnya saya memakai di Coursera ya, karena ini sertifikatnya saya dari Coursera. Mungkin itu aja ya penjelasan dari bagian certification. Kita lanjut ke bagian kontak. Kita jelaskan dari sini dulu. Oke. Di bagian kode ini
di section kontak ya, itu dirancang responsif juga. Kalau misalkan kita bikin kontainernya tuh lebarnya maksimum 3XL, itu berfungsi agar formulir itu tak terlalu lebar. Terus kita pakai paddingnya responsif PX4 SM, PX6 dan LG nya PX8. Lalu jarak vertikalnya kita kasih di 24 PB16. Lalu di bagian kontak ini ada di center, ada di tengah-tengah dengan animasi fade in up juga. Untuk formulirnya itu dikemas dalam box putih. Lalu sudutnya kita buat rounded juga, lalu kita pakai bayangan yang halus ya, pakai shadow MD, dan animasinya konsisten juga. Lalu kita pakai fontnya medium aja, text gray-nya 700 biar tidak terlalu pekat. Lalu di sini ada logo yang tadi ada LinkedIn, ada GitHub dan juga Instagram yang kalau kita pencet dia akan ref ke link masing-masing ya. Lalu ada footer. Oke, udah. Kita akan jelaskan di bagian JavaScript aja biar tidak terlalu lama ya. Di bagian JavaScript di elemen yang pertama. Jadi dia tuh berfungsi sebagai inisialisasi awal ya untuk sistem tema like atau darknya. Jadi dia pertama-tama itu mengambil referensi dari elemen-elemen yang diperlukan, seperti ikon matahari atau icon bulan. Jadi lalu dia akan secara otomatis memeriksa apakah si pengguna itu apakah si sistem operasi pengguna itu menggunakan tema terang atau tema gelap. Jadi si web portfolio saya nanti bakal otomatis mendeteksi jika dia di bawaan sistem operasinya menggunakan tema gelap, maka dia bakal otomatis menggunakan tema gelap seperti itu ya. Lalu ini fungsi if save time, track save time, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan tema awalnya adalah mode gelap, maka dia akan berubah menjadi dark di local storage-nya. Maka si sistem JavaScript ini langsung mengaktifkan mode dark melalui fungsi enable dark mode. Nah, lalu kalau misalkan bermode history yang disimpan di save time, maka sistem akan sistem akan mengikuti pengaturan dari tampilan perangkat kita. Jika sistem operasinya menggunakan dark mode secara default, maka si preverse dark ini tadi bernilai true gitu. Oke, selanjutnya di function enable dark mode. Jadi dia ini bertugas untuk mengaktifkan mode gelap secara konsisten di keseluruhan halaman yang terkoordinasi ya. Yang pertama-tama dia menambahkan nilai tag di elemen body sebagai penanda untuk stylingnya. Lalu dia juga menghapus kelas di Tailwind. Dia menghapus kelas di Tailwind ya. Jadi dia menghapus kelas BG Light dan juga text tag yang digunakan di Tailwind yang nantinya dia akan menggantikan warnanya menjadi BG Gray 900 dan text gray min 100. Text gray 100 seperti itu. Lalu di bagian theme toggle ini pakai add event listener. Jadi kalau misalkan si pengguna dia klik icon matahari atau bulan, jadi sistem secara otomatis memeriksa statusnya di light atau dark mode seperti itu. Lalu di bagian sini ini melakukan inisialisasi elemen DOM untuk navigasi tombol hamburger ya, hamburg. Jadi itu ada tombol icon 3 garis itu. Kalau misalkan dibuka di mobile, nah jadi fungsi ini buat mengatur itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau di bagian desktop itu kan seperti ini ya, ada home, about, notification dan kontak. Tapi kalau kita minimize, dia akan berubah.
Oke, selanjutnya di bagian ini dokumen query sector. Jadi di dokumen query sector ini kita memastikan kita memberi fungsi ini add event listener. Jadi dia otomatis menyembunyikan menu. Ya, kita menambahkan kelas hidden. Jadi kalau misalkan pengguna mengklik salah satu linknya, maka dia akan otomatis ke hide. Lalu yang terakhir ada fungsi ini dulu yang terakhir. Lalu yang terakhir ini ada fungsi query selector all. Jadi dia buat fungsi utamanya adalah untuk menangani animasi fade in up ya, untuk elemen-elemen seperti judul atau konten utama. Lalu kita lanjut ke bagian style CSS. Nah, di bagian style CSS ini yang pertama-tama ada fungsi keyframe fade in up. Jadi dia ini untuk mendefinisikan animasi yang animasi fade in up untuk menggunakan aturan keyframes. Jadi dia menggabungkan dua efek visual utama, yakni F-in atau muncul perlahan-lahan dan slide up bergerak naik. Lalu ini kita pakai transparan dengan opacity 0, lalu elemen diposisikan 30 pixel di bawah posisi aslinya. Lalu ada animasi slide in. Jadi kode ini sama seperti fade in up, namun ini fungsinya untuk slide in. Oke, ini untuk animasi fade in up-nya 0,8 second is out, lalu ini 0,2. Kita lanjut ke certification card. Ya, di bagian certification card ini mengatur animasi muncul perlahan-lahan atau bertahap untuk kartu sertifikasi ya. Jadi menggunakan transisi, bukan animasi si keyframes. Jadi kalau misalkan setiap halaman kita dimuat, si certification card ini secara default dia berada dalam keadaan hide atau sembunyi. Lalu opacity-nya 0. Nah, kalau ini opacity-nya 0, jadi untuk is out-nya itu pakai 6 second. 0,6 second untuk perubahan si opacity dan transformnya. Oke, lalu di sini ada button hover. Ini transisinya 0,3 second is in out untuk memastikan perubahan gaya pada tombol atau tautan gitu. Dia bisa mentransisi selama 0,3 detik dengan agar transisinya lebih halus. Lalu ada selanjutnya ada ini yang dia secara harfiah itu menetapkan transisi khusus untuk box shadow pada tombol, kartu sertifikasi dan tautan di halaman about atau kontak, sehingga ada bayangan muncul tanpa mempengaruhi properti yang lain. Lalu ada ini button hover, kita memakai warna biru ya, hovernya kita pakai warna biru tadi. Lalu yang terakhir ada HTML scroll behavior smooth. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan scroll halus di seluruh halaman. Jadi kalau misalkan kita scroll, dia navigasi antara seksinya itu bergerak dengan animasi yang lembut ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kode website portofolio saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Itu saja dari